kemudian perak. Sekarang yang ketiga adalah orang yang memiliki emas yang tidak mencapai nisab dan juga mempunyai perak yang tidak mencapai nisab, maka ia harus menggabungkan keduanya. Jika jumlah keduanya mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ukurannya, yakni 2,5%. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menggabungkan emas dengan perak dan perak dengan emas, kemudian mengeluarkan zakat untuk keduanya. Sejalan dengan itu, diperbolehkan pula mengeluarkan zakat dengan salah satu dari keduanya untuk yang lainnya. Jadi orang yang wajib mengeluarkan zakat sebesar 1 dinar, ia boleh mengeluarkan 10 dirham dari perak. Demikian pula sebaliknya, seperti halnya uang pada saat ini yang ukuran zakatnya sama seperti zakat emas dan perak, yaitu 2,5%. Sebab dalam beberapa kasus uang yang memiliki pelbagai pemerintahan terbuat dari gabungan antara perak dan emas. Jadi digabungkannya antara emas dan perak. Kalau kita zakatnya sebesar 1 dirham pakai emas, kemudian kita boleh diganti dengan 1 dinar diganti dengan 10 dirham. 1 dirham itu berapa kan Ibu? 1 dirham berapa? 595 gram perak dibagi 200 dirham. Berapa? Kita harus hitung nih. Jadi kalau digabungkan sampai nisabnya itu, punya emas berapa, punya perak berapa perbandingannya. Misalkan 1 emas berbanding dengan 1 gram emas berbanding dengan berapa gram perak. Coba kita hitung ya. 595 gram perak, 595 gram dibagi 200 dirham. Berarti per dirham itu 3 gram perak. Per dirham 3 gram perak. Ya. Kemudian 85 gram dibagi 20 dinar, 4,25. Berarti setiap 4,25 itu berbanding dengan berapa? Berbanding dengan 30 gram. Setiap 1 dinar sama dengan 10 dirham. Berarti setiap 4,25 gram emas sama dengan 30 gram perak. Nah, itu perbandingannya. Paham nggak kan? Coba sekedar saya sederhanakan dulu. Di kepala saya paham. Sekedar. Begini. Di poin ketiga ini, kalau kita punya emas nggak sampai nisab, kalau kita punya perak nggak sampai nisab, berarti nggak usah zakat dong? Tidak, harus dizakati. Kalau ternyata saat digabungkan emas dan perak yang kita punya itu sampai pada nisab. Paham kan Ibu? Nah, berapa berarti kan jumlah emasnya, jumlah peraknya, komposisinya untuk sampai kepada nisab? Paham? Bisa diikuti nanti Ibu? Bisa ya? Tolong. Nah, contoh kita. Sekarang nisabnya emas itu adalah 85 gram. Ternyata kita hanya punya 42,5 gram emas, nggak sampai nisab. Tapi kita punya perak. Kita punya perak seberat, tapi kasih contohnya yang simpel ya. Nanti Ibu bisa berhitung sendiri realnya. Pami gaduh. Iya dong. Ya, mudah-mudahan gaduh ya. Kalau kita ternyata punya emas seberat 42,5 gram dan perak seberat 270,5 gram perak, berarti itu udah kena nisab. Kalau kita gaduh, berarti kita harus mengikhtiarkan supaya punya gitu. Karena ini perintah zakat itu ya.
digandengkan dengan sholat. Maka kalau kita punya setengah nisab dari emas, setengah nisab dari perak, kalau ternyata itu yang kita punya, maka itu menjadi nisab. Meskipun yang satu emas, yang satu perak. Karena dua-duanya mata uang yang kena zakat. Sama halnya kalau kita punya rupiah, misal 85 gram emas, 85 gram emas teh sama dengan misalkan kali 700.000 misal Bu ya, 59.500.000. Kita teh punya rupiahnya 29.500.000. Kemudian punya dolar, kalau dirupiahkan jadi 30 juta. Berarti gabungan antara rupiah dengan dolar yang jadi tabungan kita itu kena nisab. Tunggu haulnya, maka dikeluarkan nisabnya 2,5%. Paham sekarang mah? Alhamdulillah. Selesai tugas saya, ya Allah. Sampai materinya ya. Gitu ya. Kalau tidak punya, berikhtiar untuk punya. Kemudian yang keempat, barang-barang dagangan, yaitu barang-barang yang berputar atau yang ditimbun. Barang yang berputar, sanes puputaran kieu AA-nya, sanes puputaran kieu, barang teh sanes cocokan nu muter sanes. Paham ini? Karena kalau remaja itu anda Ibu, ketika mendengar barang yang berputar di kepalana satu barang puputaran we kieu tah. Kalau yang sudah dewasa, pola pikirnya berbeda. Jadi paham. Barang yang berputar maksudnya adalah barang yang diperdagangkan dengan harga yang real pada saat transaksi dan tidak menunggu harganya melambung. Sedangkan barang yang ditimbun adalah barang dagangan yang penjualannya menunggu kenaikan harga mahal. Nah, berarti barang dagangan ini baik yang berputar ataupun yang ditimbun itu sama-sama kena zakat. Jika barang-barang dagangan tersebut berputar, jumlahnya dinilai dengan uang pada setiap awal tahun. Dan jika mencapai nisab atau tidak mencapai nisab, tetapi yang bersangkutan mempunyai uang cash lain selain barang itu, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Kemudian, jika barang-barang dagangan tersebut ditimbun, maka pemiliknya harus mengeluarkan zakatnya pada saat ia menjualnya untuk hitungan 1 tahun. Walaupun telah disimpan selama bertahun-tahun ketika menunggu kenaikan harga barang-barang tersebut. Akan tetapi Ibu, saya belum paham detail, jadi tidak bisa menjelaskan detail. Intinya, kalau kita sebagai pedagang, itu ada zakat yang harus dikeluarkan. Kalau ternyata barang itu kita dagangkan langsung, kan ada barang yang nunggu gitu kan. Nunggu musimnya, seperti durian. Seperti durian, ditunggu sampai harganya mahal baru kita jual. Bisa kayak gitu. Ditunggu ketika setelah dipetik dari pohon teh nggak langsung dijual, ditunggu dulu. Nanti ada hitungannya tersendiri. Nanti ketika saya sudah lebih paham, Abi sampaikan ke anak Ibu ya. Ini karena belum paham. Cuman ada 2,5% tetap hitungan zakatnya. Sebelumnya yang saya pelajari bisi salah ya. Yang saya pelajari adalah misal nih kita ngemodal 10 juta. Maka dari 10 juta itu harus dikeluarkan 2,5%. Berapa berartinya? 10 juta kali 2,5%. 250.000. Iya, berarti harus dikeluarkan 250.000. Atau kalau kita nggak modal 10 juta, tambahin 250.000 sebagai bentuk zakatnya, gitu. Nah itu kayak gitu. Apakah itu nanti setahun sekali ataukah per transaksi? Di situ Abi yang lupanya tuh ya. Intinya tetap 2,5%. Nanti Abi sampaikan kalau sudah lebih paham, karena yang Abi pahami baru zakat mal, Kalau yang lainnya belum terlalu paham. Yang lebih mudah lagi peternakan, 40 ekor kambing 1 ekor zakatnya, udah selesai gitu aja gitu ya. Nanti kita kalau ke peternakan udah kebahas ya.